天王寺春と申します。本日はお忙しい中、お時間をいただきましてありがとうございます。 Sosok ambisius, cerdas, dan memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa, Haru Tennoji. Ia menyebut dirinya sebagai orang paling egois di dunia, dengan tujuan utama untuk menghasilkan $1 triliun bersama rekannya, yakni Gaku. Itulah hal yang melatar belakangi ia mendirikan perusahaan bernama Trillion Game. Haru punya peran sebagai seorang co-founder yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan bisnis, hubungan eksternal, dan representasi penjualan perusahaan Trillion Game. Haru merupakan karakter berkelas yang mempresentasikan seorang co-founder perusahaan besar di Tokyo. Sifat-sifatnya yang energik dan pandai dalam menarik hati orang lain merupakan beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis. Dengan memahami sifatnya, kita bisa lebih baik dalam memahami apa saja sifat yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis. Sehingga kita setidaknya dapat menerapkannya ke dalam mindset kita dan menjadi pribadi yang lebih baik. Haru Tennoji bukanlah seorang pemimpin mediocre yang hanya menaruh pekerjaan pada rekan atau bawahannya tanpa melakukan tugas utamanya. Ia tahu apa yang harus dilakukan sebagai seorang co-founder. Ia mencari investor untuk perusahaannya demi menciptakan produk dan untuk merekrut anggota baru. Ia bahkan rela menghabiskan uangnya hanya untuk keberlangsungan perusahaannya bersama Gaku. Ia bahkan rela menjual jamnya demi menangkan event Security Championship. Di awal episode, kita semua tahu bahwa Haru merupakan seorang rekan kerja yang punya empati dan feeling yang baik. Ia rela keluar dari perusahaan Trillion Game hanya untuk menunjukkan bahwa Gaku yang terlihat tidak bisa apa-apa di depan orang lain mempunyai potensi yang besar dengan keahlian komputer dan keuletannya. Itulah yang melatar belakangi Haru untuk menciptakan perusahaan bersama Gaku. Alasan yang melatar belakangi Haru dianggap sebagai seorang pemimpin berkualitas adalah dikarenakan keberaniannya dalam mengambil resiko. Ia tidak takut mengambil resiko demi mencapai tujuannya. Salah satu keputusan beresikonya adalah ketika ia mencoba mengikuti perlombaan Security Championship yang diadakan oleh perusahaan Dragon Bank, atau ketika ia berusaha untuk mengancam Jin yang merupakan direktur perusahaan God Promotion untuk mundur dari jabatannya dengan terhormat agar tidak dipermalukan dalam rapat umum pemegang saham perusahaan God Promotion. Kejadian tersebut juga menegaskan bahwa selain berani mengambil risiko, Haru juga seorang pebisnis yang kreatif. Ia kreatif dalam membuat strategi untuk mengambil alih kepemilikan perusahaan God Promotion. Untuk selengkapnya, kalian bisa tonton pada episode 13. Kemampuan komunikasi Haru yang sangat baik juga dapat mempengaruhi orang lain untuk membantu dia dalam mencapai tujuannya. Salah satunya ketika ia memanfaatkan seorang pelayan untuk membantunya bertemu dengan pemilik perusahaan hiburan terbesar, yakni Tuan Sumeragi. Strateginya dimulai dengan pelayan tersebut menumpahkan anggur ke tangan salah seorang tamu di pesta BXTV. Hal tersebut membuat kegaduhan dan menarik perhatian banyak orang. Salah satunya adalah Tuan Sumeragi. Akhirnya Haru memanfaatkan obat kumur yang ia siapkan untuk membersihkan noda anggur pada baju wanita tersebut. Kesempatan ini membantunya untuk dapat memperkenalkan diri kepada Tuan Sumeragi, sehingga ia bisa berkomunikasi dan mengajak Tuan Sumeragi untuk bekerja sama. Haru merupakan seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Pada episode 17, Haru tiba-tiba mengambil semua uang perusahaan Trillion Game untuk membeli saham perusahaan God Promotion.
Setelah strateginya berhasil untuk mengambil alih perusahaan God Promotion dengan kepemilikan saham 51% atas nama perusahaan Trillion Game dan juga membuat kerjasama dengan perusahaan Sumeragi, menciptakan kenaikan harga saham perusahaan God Promotion dan secara tidak langsung menambah keuangan perusahaan Trillion Game dari kepemilikan saham tersebut. Kepemilikan saham terhadap perusahaan God Promotion juga membantu perusahaan Trillion Game untuk memasarkan produknya, yakni game Puci-Puci. Karena kan God Promotion merupakan perusahaan yang berfokus pada industri hiburan. Haru sudah memperhitungkan keadaan yang akan terjadi ke depan dan tidak mengorbankan teman-temannya begitu saja. Bahkan ia meningkatkan aset perusahaan dengan mengambil alih perusahaan God Promotion untuk membantu keuangan perusahaan Trillion Game. Trillion dollar 稼いで全てを手に入れるトリリオンゲーム。俺らのわがままは世界一だ。 Visi Haru yang sangat tinggi juga menunjukkan bahwa ia mempunyai mental pebisnis yang baik. Visi luar biasa tersebut juga ia barengi dengan kerja keras dan pantang menyerah. Seperti keadaan ketika mencari investor, ia tidak pernah berhenti walaupun sudah beberapa kali ditolak permintaan modalnya. Bahkan ia tidak malu untuk meminta modal pada perusahaan Dragon Bank, walaupun pernah menantang anak dari owner perusahaan Dragon Bank, yaitu Kirika Kokuryu atau Kirihime. Sifat pantang menyerah dan hati baja ini sangatlah diperlukan dalam dunia bisnis. Kita semua tahu bahwa dunia bisnis bukan hanya ada diri kita atau perusahaan kita saja, melainkan juga butuh dukungan baik dari luar maupun dalam perusahaan untuk tetap berdiri dengan baik. Ada banyak sekali rekan yang bisa saling menguntungkan ataupun pesaing yang bisa menjatuhkan kita kapan saja. Jadi itulah beberapa kepribadian Haru yang bisa kita terapkan untuk diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik, terutama dalam dunia bisnis. Ambisius, empati, keberanian dalam mengambil resiko, kreatif, kemampuan komunikasi, visi yang tinggi, dan masih banyak lagi sifat baik yang bisa kalian eksplor dari karakter Haru ini. Segala hal yang positif bisa kita terapkan dan hal yang negatif diusahakan untuk kita sisihkan dan tetap berusaha untuk bermanfaat bagi lingkungan dan alam. Mungkin segini saja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya. Bye.